Shalom, selamat berjumpa kembali di kesempatan kali ini. Kita akan merespon yang sedang viral, dan ada juga umat yang menanyakan kepada saya, apakah ini merupakan sebuah hal yang diperbolehkan oleh Alkitab atau tidak. Saya mau menjawab supaya diketahui umat yang mungkin saja bertanya. Saya memiliki sebuah pandangan yang jelas dalam hal ini tentang apakah diperbolehkan atau tidak terhadap terdakwa yang telah mencabut nyawa manusia lain. Bapak, Ibu, sahabat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ingin menyampaikan sebuah pandangan terkait hal tersebut. Karena memang di kalangan Kristen ini, ketika Persekutuan Gereja di Indonesia PGI mengeluarkan sebuah pendapat bahwa hukuman mati adalah hukuman yang berlebihan terhadap kasus yang dilakukan oleh Bapak Ferdy Sambo. Ini sesuatu yang memang di satu sisi meragukan seluruh umat, bahkan membelah pandangan umat terhadap hal ini. Tetapi saya ingin menyampaikan bahwa ini adalah sebuah hal yang memang sebaiknya harus diperjelas menggunakan dasar Alkitab, bukan asumsi, bukan pendapat ya, tentang putusan. Ada baiknya kita akan melihat apa yang disampaikan oleh PGI. Respon putusan tersebut, Ketua Umum PGI Pendeta Gomar Gultom menyampaikan bahwa PGI menghargai proses peradilan yang berlangsung dan memahami perlunya hukuman berat atas Ferdy Sambo karena telah melakukan pembunuhan berencana dan tindakan perintangan proses hukum yang dilakukan. Melalui pernyataan yang disampaikan oleh PGI tersebut bahwa PGI menyetujui hukuman mati. Dalam kalimat selanjutnya, PGI tidak menolak hukuman mati yang dijatuhkan terhadap Bapak Ferdy Sambo. Di kalimat selanjutnya, hukuman mati adalah sebuah keputusan yang berlebihan, mengingat Tuhanlah pemberi, pencipta, dan pemelihara kehidupan. Hak untuk hidup merupakan nilai yang harus dijunjung tinggi oleh umat manusia, dan karenanya hanya Tuhan yang memiliki hak mutlak untuk mencabutnya, ujar Pendeta Gomar Gultom. Bapak Ibu, rasanya tidak begitu seimbang apabila kita mengeluarkan statement tanpa kita merujuk kepada apa yang Alkitab katakan tentang hukuman mati. Jadi hukuman mati terhadap Bapak Ferdy Sambo ini menimbulkan sekali lagi perdebatan yang begitu banyak. Di satu sisi Tuhan Yesus mengatakan pengajaran hukum kasih, tetapi di sisi lain umat berpandangan
ada yang beranggapan bahwa hukuman mati ini adalah hal yang wajar. Dan sekali lagi, hukuman mati terhadap pelaku kejahatan pembunuhan yang dilakukan oleh Bapak Ferdy Sambo ini merupakan sebuah tindakan yang menjadi perhatian begitu banyak kalangan. Nah, kita akan lihat apa kata Alkitab. Hukum dalam Perjanjian Lama memerintahkan hukuman mati untuk berbagai perbuatan pembunuhan. Dalam Keluaran 21 ayat 12, silakan dibaca. Hukum Perjanjian Baru dalam Roma 13 ayat 4 yang berbunyi, karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu, tapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Allah menyetujui hukuman mati, tentunya melalui prosedur peradilan. Jika tidak melalui prosedur peradilan, itu yang tidak dibenarkan. Seperti aturan yang disampaikan dalam Injil Matius pasal 18 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi demikian. Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatkannya kembali. Ayat 16-nya, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi perkara itu tidak disangsikan. Jadi Bapak Ibu, polemik yang terbelah antara boleh atau tidak orang Kristen menyetujui hukuman mati, jawabannya boleh melalui pembuktian terdakwa hukuman mati tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan ini, apakah dibenarkan hukuman mati terhadap orang yang telah melakukan pembunuhan? Jawabannya diperbolehkan, karena Tuhan telah memberikan hak kuasa kepada pemerintah untuk melakukan peradilan, dan prosesnya sudah berjalan, dan pengadilan telah menjatuhkan hukuman mati terhadap Bapak Ferdy Sambo. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan, kiranya dapat memberi jawaban yang jelas kepada Bapak Ibu. Ada yang setuju hukuman mati, ada yang tidak setuju hukuman mati. Mari kita melihat kebenaran ini sebagai kebenaran yang terus menuntun kita untuk kita tetap hidup dalam kehidupan yang benar di hadapan Tuhan. Demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan kepada sahabat sekalian, kiranya bisa memberikan pemahaman kepada kita dan membuat kita semakin dewasa di dalam iman kepada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa kembali dalam konten selanjutnya.